wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 pembelajaran ketiga. Nah, di sini bisa kalian lihat ada berbagai gambar. Yang pertama ada gambar orang yang sedang membatik, memahat, sebagai nelayan, dan ada petani. Nah, apa tujuan kegiatan tersebut? Nah, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lalu bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Nah, bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di tempat tinggalmu? Nah, kegiatan ini berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya terhadap masyarakat daerah tersebut. Nah, kita simak teks berikut. Nah, di sini ada peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian terdapat tradisi yang harus terus dijalankan hingga kini. Tidak dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang dapat digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sade di Lombok, Desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Terunya di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat, merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah daerah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal, Laskar Pelangi, Andre memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di desa Gantong, tanah kelahirannya. Nah, dari bacaan tersebut, kalian cari atau tuliskan kembali kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan tersebut. Ini isi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan keempat. Nah, di sini ada sebuah dialog antara Siti dan Lani. Pagi ini sekolah ramai dengan para siswa yang menggunakan batik sebagai motif. Hari ini adalah Hari Batik. Hari Batik dirayakan mulai tanggal 2 Oktober 2019 setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-Bedawi. Para siswa dan guru sekolah merayakannya dengan menggunakan baju dengan motif yang berbeda-beda. Siti, hai Lani, kamu terlihat cantik dengan motif batik itu. Bagaimana perasaanmu memakai kain batik
batik, Lan? Nah, batik daerah mana itu, Lan? Jawab Lani, terima kasih Siti, aku suka memakai baju bermotif batik ini. Bahannya nyaman dan tentu saja aku suka dengan motifnya. Cantik ya, ibu membelinya di Pekalongan saat mengunjungi salah satu kerabat di sana. Bagaimana denganmu? Kata ibu, batikku berasal dari Solo. Warnanya lebih banyak warna alam, seperti coklat dan putih. Berbeda dengan motif batik yang kamu kenakan. Motif batikmu lebih berwarna, tetapi aku suka sekali dengan yang ini. Ibu bilang aku terlihat anggun dengan baju motif batik ini. Tahukah kamu cara pembuatan batik yang dilakukan nenek moyang kita? Jawab Lani, ya aku pernah melihatnya di televisi. Setelah membuat pola yang juga diwariskan secara turun-temurun, para pembatik memanaskan malam di dalam sebuah wajan logam. Lalu dengan menggunakan canting yang juga terbuat dari logam, mereka mulai membatik. Setelah itu kain yang sudah dibatik akan dicelupkan ke dalam air panas untuk meluruhkan malam, lalu mencelupkannya ke dalam pewarna. Setelah itu kain akan dijemur di bawah sinar matahari. Wah, kamu tahu betul proses pembuatan batik, Lan. Informasi dari media elektronik seperti televisi memberikan informasi untuk pengetahuan kita ya. Setelah saya mendengar penjelasanmu, ternyata nenek moyang kita pun tahu betul cara memanfaatkan sumber panas untuk kegiatan membatik. Hebat, saya semakin bangga dan ingin tahu lebih banyak tentang keunikan masyarakat Indonesia. Nah, keunikan suatu daerah dan masyarakatnya kini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Banyak daerah berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakat mendapatkan banyak manfaat. Simaklah sebuah artikel yang diperoleh dari salah satu sumber koran elektronik. Nah, pengrajin batik. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan demikian, semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah pengrajin, seperti daun kerangkong sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan membanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para pengrajin batik Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha kecil dan menengah atau UMKM. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan pengrajin lokal dilakukan secara berkala dengan rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival atau BFF. Nah, Suwarna Fest yang digelar pada 9 Oktober 2016 lalu, BFF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Suwarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berpewarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh peningkatannya tingkat ekonomi pengrajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para pengrajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi apabila bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik. Jelas Pak Bupati, salah satu pengrajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitar untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti bahan pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Nah, setelah kalian
membaca teks tersebut. Nah, kalian kerjakan halaman 162. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang batik dari teks tersebut. Nah, jika kamu perhatikan dengan seksama, dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggotanya. Kamu dan teman sekelompokmu dapat melaksanakan dengan baik karena setiap pihak yang terlibat melaksanakan peran dan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, tujuan bersama dapat tercapai. Nah, kalian kerjakan halaman 164 sampai 165. Dengan memahami bacaan pengrajin osing, nah kalian ikutilah langkah berikut. Yang pertama, tentukan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, tentukan dan jelaskan perannya. Yang ketiga, tentukan dan jelaskan hak dan kewajiban yang terlibat. Lalu, tuliskan, jelaskan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, ada di tabel, tinggal kalian ikuti saja. Terima kasih. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.